Halo semua, perkenalkan nama saya Aaron Moses dari kelas 10 TKJ SMK Safirus Palembang. Jadi pada video kali ini saya bersama teman-teman saya dari kelompok 2 untuk mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang beranggotakan Daniel Yulianto, Gregorius Abel, dan Muhammad Luki. Jadi pada video kali ini kami akan membahas mengenai hubungan struktural antar pemerintah pusat dan daerah. Bagaimana pembahasannya? Simak video ini sampai habis. Menjelaskan tentang hubungan fungsional. Hubungan fungsional merupakan hubungan yang berdasarkan pada fungsi masing-masing pemerintah yang saling mempengaruhi dan saling bergantung. Hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah pada dasarnya saling melengkapi satu sama lain. Hubungan tersebut harus sesuai dengan visi, misi, dan tujuan dan fungsi masing-masing pemerintah. Visi misi kedua lembaga tersebut adalah untuk melindungi dan memberi ruang kebebasan pada daerah untuk mengelola dan mengurus rumah tangganya sendiri, sesuai dengan kondisi dan kemampuan daerahnya. Sedangkan tujuan pemerintah adalah untuk melayani masyarakat secara adil dan merata pada berbagai aspek. Fungsi pemerintah pusat dan daerah sendiri adalah sebagai pelayan, pengatur, serta memperdaya masyarakat. Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan daerah, baik di tingkat provinsi, kabupaten, serta kota, telah diatur dalam undang-undang dan dirancang secara khusus dan keragaman daerah. Adapun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan daerah yang telah diatur berdasarkan undang-undang untuk dilaksanakan dengan selaras. Anggaran usaha pemerintah pusat dan daerah dibagi berdasarkan pada kriteria-kriteria tersendiri. Kriteria tersebut meliputi eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, dengan memperhatikan keserasian antara susunan pemerintah. Sedangkan urusan yang kewenangan dari pemerintah daerah diselenggarakan berdasarkan kriteria tadi atas urusan wajib dan urusan pilihan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Luki Firmansyah dari 10 TKJ ingin menjelaskan tentang hubungan fungsional. Terdapat pula kriteria eksternalitas yang merupakan pembagian urusan pemerintah yang ditentukan atas dasar dampak dan akibat yang ditimbulkan. Artinya, apabila dalam penyelenggaraan urusan pemerintah terdapat dampak nasional, maka hal tersebut menjadi urusan pemerintahan pusat. Apabila memiliki dampak regional, maka menjadi urusan provinsi, dan yang berdampak lokal menjadi urusan kabupaten atau kota. Adapun kriteria akuntabilitas adalah penanggung jawab dari urusan pemerintah yang ditentukan berdasar pada kedekatannya atau yang menerima langsung dari dampak atau akibat yang ditimbulkan. Aturan ini dibuat untuk menghindari klaim atas dampak atau akibat yang ditimbulkan. Dan dengan semangatnya demokrasi, yakini pertanggungjawaban pemerintah kepada rakyatnya. Sedang kriteria efisiensi adalah daya guna dan hasil guna yang didapatkan. Artinya, apabila urusan pemerintah tersebut dapat berhasil guna apabila ditangani atau diurusi oleh pemerintahan pusat, maka hal tersebut menjadi urusan pemerintahan pusat dan demikian pula sebaliknya. Urusan wajib yang merupakan kewenangan pemerintah dari provinsi, kabupaten, atau kota adalah urusan yang adalah dalam skala provinsi yang meliputi 16 urusan. Sedangkan urusan pemerintah provinsi yang sifatnya pilihan, hal ini meliputi urusan pemerintah secara nyata yang berpotensi meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai kondisi, keasatan dan potensi unggulan daerah dari yang bersangkutan.
Pemerintahan daerah dalam melakukan penyelenggaraan urusan pemerintah juga mempunyai hubungan dengan pemerintah pusat dan dengan pemerintahan daerah lain. Hubungan antar pemerintah tersebut meliputi hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain. Adapun hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain ini dilaksanakan dengan cara yang adil dan selaras. Hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lain ini juga menimbulkan hubungan administrasi dan kewilayahan antar susunan pemerintahan. Sekian, terima kasih. Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia, sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah pengetahuan kewenangan yang ada pada pemerintahan daerah. Sistem sentralisasi seperti ini pernah diterapkan pada zaman kemerdekaan hingga masa Orde Baru. Sedangkan desentralisasi merupakan istilah yang bisa digunakan dalam organisasi berdasarkan pada prakasa dan aspirasi dari rakyat sesuai dengan karangan NKRI. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lugi Firmansyah dari 10 TKJ ingin menjelaskan tentang hubungan struktural. Hubungan struktural adalah hubungan yang berdasarkan pada tingkat dan jenjang yang ada dalam pemerintahan. Pemerintahan pusat adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan pada tingkat nasional. Sedangkan pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah pada daerah masing-masing. Dalam menjalankan tugas pemerintahannya, pemerintahan pusat bersama dengan DPRD menganut asas otonomi dan tugas pembantuan sesuai sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada penyelenggaraan urusan pemerintahan di tingkat nasional, terdapat pemegang kekuasaan tertinggi secara struktural dan dijabat oleh presiden. Sedangkan penyelenggaraan urusan daerah secara struktural terdapat kepala daerah. Kepala daerah dapat menjalankan otoritas kepemerintahan daerahnya sesuai prinsip otonomi seluas-luasnya, dengan tetap menganut pada Undang-Undang Pemerintahan Daerah atau dalam kurung yang terbaru adalah UU Nomor 23 Tahun 2014. Secara struktural, hubungan pemerintahan pusat dan daerah ini diatur dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 84 Tahun 2000. Berdasarkan peraturan tersebut, daerah memiliki kesempatan dalam membentuk lembaga-lembaga sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing. Demikianlah penjelasan saya tentang hubungan struktural.